Halo, kembali bersama belajar Excel. Nah, pada video kali ini kita akan belajar membuat tabel data mulai dari nol hingga menjadi sebuah tabel data yang berisi tentang nilai ya. Nanti ada rumus jumlah, kemudian rumus rata-rata, kemudian ada rumus if ya sampai jadi. Jadi kita mulai saja, langsung kita buka Microsoft Excel di sini. Nah, sekarang kita buat judul kolomnya dulu ya. Kemudian nomor di sini saya mulai dari A3, kemudian nama siswa, ya. Kemudian kelas, kemudian nilai. Nah, nilai di sini saya buat cuma 3 saja ya. Yaitu nilai matematika, bahasa Inggris, kemudian IPA. Nah, kemudian di sini saya lanjutkan jumlah, kemudian rata-rata, kemudian predikat, kemudian keterangan. Seperti ini. Kita atur dulu kolomnya. Nah, ini ya. Kemudian untuk nilai di sini kita gabung seperti ini, dan ini kita gabung seperti ini ya. Nah, baik, kemudian kita atur seperti ini. Nah, jadi kita buat datanya sampai 10 saja ya. Nah, kemudian untuk kelas terserah ya. Kelas nah, kemudian untuk nilai kita pakai urut aja. Oke, seperti ini. Nah, untuk jumlah kita buat ya. Nah, sekarang kita buat tabelnya. Kita pilih order border seperti ini. Nah, untuk predikat ya, jadi kita tentukan sendiri untuk predikat di sini. Misalnya nilai 90 sampai 100 ya. Predikatnya A ya. Kemudian 80 sampai 89 predikatnya B. 70 10 sampai 79 predikatnya C. Nah, 69 0 sampai 9. Nah, seperti ini. Ini predikat untuk nilai. Nah, sekarang kita coba untuk menjumlahkan nilai dari masing-masing nilai
ketiga nilai mata pelajaran ini ya. Caranya kalau kita menggunakan menu, kita bisa blok dulu ini nilainya ya, kemudian kita klik menu di sebelah kanan ada sum. Nah, seperti itu langsung secara otomatis akan muncul nilainya di kolom jumlah. Jika kalian mau mengetik ya, caranya sama dengan SUM buka kurung, kemudian kita blok sel yang ada di mulai di D6 sampai F6 ya, kemudian tutup kurung, tekan tombol enter. Nah seperti itu ya, supaya kita tidak mengetik lagi atau membuat rumus lagi, maka bisa kita copy di sini ya, kita klik, nah, kita tarik ke bawah. Kemudian rata-rata, untuk rata-rata caranya sama seperti jumlah ya. Pertama kita blok dulu nilainya di sini untuk nomor 1. Kemudian menunya sama posisinya, kita pilih yang average ya, kita klik average. Nah, maka akan muncul rata-rata di sebelah kanannya. Jika kita mau mengetik manual, kita coba sama dengan kemudian average ya, buka kurung, kemudian kita blok selnya yang ada nilai yang kita hitung rata-ratanya, kemudian tutup kurung seperti ini, kemudian tekan tombol enter. Nah, supaya tidak membuat rumus lagi, maka tinggal kita copy saja, tarik ke bawah seperti ini. Nah, kemudian untuk predikat kita akan menggunakan rumus if ya. Jadi kita akan menggunakan rumus if. Nah, caranya yang pertama misalnya yang nomor 1 ya, sama dengan if, kemudian buka kurung, kemudian acuannya apakah kita mau mengacu pada jumlah apakah rata-rata ya. Jadi lebih gampangnya kita pilih yang jumlah aja. Jadi nanti kalau jumlahnya rata-rata ya, karena ini adalah prediksinya adalah nilainya adalah puluhan, maka kita pilih yang rata-rata ya. Jadi kita pilih yang ya H5 karena posisi nilai rata-ratanya di H5. Kemudian H5 ini apakah lebih besar, apakah lebih kecil. Jadi kalau kita milih yang A berarti lebih besar sama dengan 90. Jadi maksudnya adalah jika sel ini, sel H5 ini lebih besar dari 90, lebih besar sama dengan 90, itu adalah predikatnya A ya. Kemudian koma artinya nanti nilainya nanti akan muncul A ya. Kita buat tanda petik 2 A seperti ini, tanda petik lagi. Kemudian kita buat lagi if, jika kita buat pernyataan lagi, jika H5 lebih besar sama dengan 80, yang kedua ya, yang B ini, koma, maka nanti akan muncul huruf B. Kita buat pernyataan lagi yang ketiga, yaitu if, jika, buka kurung, H5 lebih besar sama dengan 70, maka nanti akan muncul huruf C. Nah, pernyataan yang terakhir itu tidak perlu if lagi, jadi maka selain itu nanti akan nilainya muncul D. Buat D. Nah,
ini tutup kurung. Nah, karena jumlah buka kurungnya 3, maka tutup kurungnya 3. Nah, seperti itu. Kemudian keterangan ini jika nilai bukan nilai. Jadi nanti muncul nilai ini adalah jika nanti akan muncul D, maka akan muncul keterangannya tidak lulus. Dan jika selain D nanti akan muncul keterangannya adalah lulus. Ya. Maka di sini kita ketik sama dengan E buka kurung H5 sama dengan D, maka tidak lulus. Kemudian jika tidak maka akan lulus. Nah, kita copy saja. Oke. Nah, kita tes jika nilainya ini kita kasih 0 misalnya. Nah, maka muncul. Oh, maaf, ini ada yang salah. H I5. Nah, jadi jika I5 ini D, maka tidak lulus. Selain D, maka lulus. Ya. Nah, seperti itu. Ini kita kasih 9 misalnya. Nah, kita tes bisa. Nah, itulah rumus if yang kita gunakan. Ya. Terima kasih.